tidak sedikit ya merpati-merpati yang mempunyai cc kencang banget, ibaratnya akan pensiun dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Caipin di channel Arek Brebes. Salam satu hobi, jalin silaturahmi. Oke ya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang suatu apapun, atau selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini atau di video kali ini ya, saya kembali akan sharing tentang dunia merpati. Kali ini kita akan membahas, ibaratnya sharing ya, tentang bagaimana gagalnya kita dalam membentuk merpati player kita ya, ibaratnya seperti itu. Ini khusus merpati kolong ya. Gagalnya kita membentuk karakter dari merpati kolong tersebut, ini saya akan bahas secara detail lah, sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Ingat, di sini bukan bermaksud untuk menggurui, ini sharing belajar bareng saja ya, sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Mungkin bagi teman-teman yang berbeda pendapat, itu sudah biasa, di positifnya aja, agar sama-sama saling memberi masukan aja, seperti itu intinya. Sebenarnya ada dua faktor yang mempengaruhi gagalnya merpati kita untuk dijadikan player ya. Ini saya akan bahas ya, yang sebenarnya ada dua faktor ya. Teman-teman bisa menyimaknya secara detail agar Anda tidak gagal paham ya. Sebelumnya bantu channel saya dulu dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan tekan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel saya. Di sini intinya saya belajar bersama, bukan bermaksud untuk menggurui ya, dan agar saya lebih semangat memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk anda semua, khususnya untuk pemula ya. Oke, intinya seperti itu ya. Oke, jangan berlama-lama ya, kita langsung tahap ke pembahasannya ya. Oke, sebenarnya ada dua faktor yang sangat berkaitan banget dengan merpati kita ya. Gagalnya kita dalam melatih atau menjadikan merpati kita sebagai player. Faktor yang pertama biasanya dari segi player sendiri ya, player itu sendiri. Sebagus apapun merpati kita ya, kalau kita tidak melatihnya ya, ibaratnya kita tidak bisa mengembangkan bakat merpati tersebut, intinya seperti itu ya. Makanya kita harus rajin melatihnya secara secara bertahap ya, intinya jangan terburu-buru, intinya seperti itu. Karena bakat-bakat yang otomatis bakat yang disiapkan atau merpatinya otomatis sudah mempunyai bakat pilihan ya, intinya kita sudah memilih merpati yang akan kita jadikan player ya. Oke, alangkah lebih baiknya kita lebih rutin ya, lebih rajin untuk melatihnya agar kita bisa memaksimalkan bakat merpati tersebut dan bisa menjadikan merpati kita tuh. Jangan kita terburu-buru, seiring berjalannya waktu mungkin akan kelihatannya. Yang penting kita harus mengikuti, melihat karakter merpati tersebut maunya gimana. Ini intinya kita harus mengikuti gaya merpati tersebut. Intinya paling tidak kita bisa menyettingnya dan bisa mengerti karakter dari merpati yang kita akan mainkan. Biasanya seperti itu ya teman-teman. Intinya kita tidak boleh terburu-buru dalam melatih atau membentuk tenaga ya, ibaratnya tenaga dari merpati tersebut, karena butuh proses dan waktu yang lama untuk membentuk merpati untuk dijadikan player handal, intinya yang tipis kolong ya. Ini khusus untuk merpati kolong ya, intinya ya, karena saya bergelut di dunia merpati kolong, berarti saya lebih fokus kepada merpati kolong ya, intinya seperti itu. Dan faktor yang nomor dua biasanya ya dari faktor pelatihan kita ya. Ingat ya, ini yang paling penting ya, yang paling penting dari faktor nomor dua ini adalah cara melatih kita ya. Ibaratnya biasanya cc merpati yang sudah kita siapkan, otomatis kita sudah mengerti katurangga dan speknya ya otomatis sudah kita ketahui. Makanya kita jangan salah untuk untuk melatih merpati tersebut, karena jika kita salah melatih merpati yang mempunyai spek atau sprint yang kencang, maka akan fatal akibatnya dan bisa pensiun dini, intinya seperti itu ya. Makanya kita harus berhati-hati dalam melatih merpati tersebut ya. Usahakan merpati yang biasanya ya, merpati-merpati yang akan kita jadikan player otomatis sudah kita seleksi ya. Makanya kita harus mengerti karakter
karakter merpati dahulu, intinya seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita terlalu terburu-buru tidak mengenali atau meraba merpati tersebut, otomatis kita kan nggak tahu ya, namanya merpati otomatis yang sudah mau dijadikan buyer paling tidak harus memenuhi kriteria aturangga merpati tersebut. Ya paling tidak sprintnya kenceng ya. Maka dari itu kita harus menyarankan, maka dari itu saya ingatkan kembali ya, apabila mempunyai merpati-merpati yang bergaya sprint kenceng ya ibaratnya ya, kita harus berhati-hati untuk melatihnya ya agar tidak berakibat fatal. Intinya seperti itu. Biasanya orang-orang yang pemula-pemula yang masih kaget ya cara melatih merpati yang sprintnya super power ya, ibaratnya akan kaget dengan merpati-merpati yang tembak jedor, intinya ya lost door, itu akan citra ya kalau tidak bisa menangani merpati-merpati yang bergaya turun atau bersprint kenceng ya. Makanya kita harus bisa mengantisipasi merpati-merpati yang katakanlah cc-nya kenceng ya, agar tidak gagal seperti itu dan agar tidak pensiun dini. Karena sangat disayangkan ya merpati-merpati yang mempunyai potensi-potensi sprintnya seperti ini, ibaratnya 70% gagal ya. Gagal kenapa? Karena merpati yang mempunyai sprint dan cc seperti ini biasanya kita atau teman-teman semua ya tidak bisa mengendalikan dari terbangnya atau landingnya, biasanya seperti itu ya. Makanya banyak ya tidak sedikit ya merpati-merpati yang mempunyai cc kenceng banget, ibaratnya akan pensiun dini ya teman-teman, karena mungkin kurang lihainya kita mengenali karakter merpati tersebut ya. Intinya kita harus bisa mengantisipasi merpati kita ibaratnya ya, agar tidak pensiun dini. Kan sangat disayangkan ya merpati-merpati yang sudah kita dididik ya, sudah mempunyai ibaratnya sudah kita seleksi, dan kita pun mungkin ya mempunyai prediksi yang bagus, tapi alhasil di luar dugaan ya harus cedera dan akhirnya harus pensiun dini. Makanya saya mengingatkan pada teman-teman, khususnya juga buat saya pribadi ya, intinya kita harus bisa memaksimalkan potensi-potensi merpati yang ibaratnya mempunyai sprint yang kenceng ya, ibaratnya kita tidak boleh terburu-buru dalam melatih merpati tersebut agar tidak agar tidak sia-sia ya bakat dari merpati tersebut. Makanya kita harus bisa mengantisipasi terbangnya, harus bisa mengantisipasi karakter merpati tersebut agar tidak gagal. Intinya seperti itu ya teman-teman. Ini sedikit sharing saja ya, barangkali berguna bagi teman-teman pemula, khususnya buat saya pribadi, karena di sini saya juga masih belajar ya. Intinya sama-sama sharing aja dan sama-sama menambah wawasan dan pengetahuan di dunia merpati. Intinya seperti itu ya teman-teman. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon dimaafkan. Di sini nggak ada master, nggak ada guru, di sini sama ratakan, sama-sama belajar. Beda orang, beda pendapat, itu sudah biasa. Yang penting kita mengambil sisi baiknya dan sisi positifnya ya. Intinya seperti itu ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini kurang pro ya. Intinya saya mohon dimaafkan. Yang penting ibaratnya artikulasinya jelas dan intonasinya jelas, dan ibaratnya konteksnya bisa diterima ya. Nah, seperti itu ya. Oke ya teman-teman, sebelumnya bantu channel saya agar saya lebih semangat dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video-video terupdate dari channel saya. Oke ya, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.